Ada yang bertanya, bagaimana menjawab orang yang mengatakan sebenarnya engkau mazhabnya apa? Ya. Kita bilang bermazhab tidak wajib. Bermazhab itu bagus ya. Tetapi tidak wajib untuk bermadhab. Dalilnya Imam Bukhari bukan bermadhab dari salah satu imam yang 4. Dia punya madhab sendiri. Ya. Dia punya madhab sendiri. Ya. Sedang sekarang kita sedang belajarnya madhab siapa? Madhabnya Imam Al-Bukhari. Ya. Yang benar bermadhab itu baik karena dengan bermadhab kita mudah mempelajari fikih. Ya. Tetapi yang dilarang adalah fanatik madhab. Fanatik madhab. Oleh karenanya sebagian ulama mereka tidak fanatik madhab tertentu. Imam Malik ya punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak bermadhab Imam Malik. Dia belajar Imam Malik tapi dia punya madhab sendiri. Kenapa ada perkara-perkara yang diajari oleh Imam Malik dia tidak setuju? Paham? Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad bermadhab Imam Syafi'i? Jawabannya tidak. Ada perkara-perkara yang disampaikan Imam Syafi'i tidak disetujui oleh Imam Ahmad, maka dia pun punya madhab sendiri. Ya. Yang penting yang diwajibkan oleh Allah adalah kita beramal dengan dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama. Ya. Bahkan sebagian ulama tidak fanatik. Contoh Al-Muzani, rahimahullahu taala. Al-Muzani itu murid topnya Imam Syafi'i dan dia yang punya kitab Mukhtasar Al-Muzani. Semua buku-buku fikih Syafi'i kembali kepada kitab Mukhtasar Al-Muzani. Jadi dia Imam Syafi'i waktu meninggal dunia digantikan oleh muridnya, kemudian salah seorang muridnya tersebut meninggal digantikan oleh Al-Muzani. Dan Al-Muzani mengumpulkan perkataan Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab dengan juga yang dia dengar langsung dari Imam Syafi'i, dia ringkas dalam kitabnya Mukhtasar Al-Muzani. Ternyata Al-Imam Al-Muzani tidak fanatik buta kepada Imam Syafi'i. Ada beberapa pendapat-pendapat dia yang menyelisih Imam Syafi'i. Secara madhab dia madhab Syafi'i, tapi dia tidak fanatik. Ya, maka kita tidak boleh mencela madhab dan kita juga tidak berani mewajibkan untuk apa? Bermadhab. Ya, karena mewajibkan sesuatu harus dengan dalil. Bagaimana Anda mewajibkan seorang dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya? Ya, padahal imam madhab banyak. Ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ada Imam Ishaq, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ada Imam Abu Thawr, ada Imam Ibnu Hazm, ada Imam Bukhari. Ini madhabnya sendiri lagi Imam Bukhari. Ya. Maka bagaimana kita mau? Belum lagi kalau sebelum mereka Abu Bakar, Utsman masing-masing punya metode sendiri. Ya. Kemudian namanya fikih banyak perbedaan, banyak khilaf. Yang tidak boleh beda adalah masalah akidah. Oleh karenanya 4 imam madhab seluruh akidahnya sama. Seluruh akidahnya sama. Imam Bukhari akidahnya sama dengan Al-Imam Al-Muzani, sama dengan imam-imam yang lain. Adapun mazhab fikih banyak perbedaan ya. Tapi kalau orang belajar dengan mazhab tentunya lebih baik dia mempelajari mazhab Syafi'i secara total, kemudian setelah itu baru kemudian dia belajar mazhab yang lain. Tapi sekarang tidak mudah. Ya tidak mudah seorang belajar satu mazhab secara full ya dengan kesibukan yang ada. Ya orang ingin yang praktis, mana pendapat yang paling kuat maka dia ngaji dan masing-masing ustaz menyampaikan yang menurut dia lebih baik. Dan banyak pendapat-pendapat kita tidak keluar dari mazhab. Kita sampaikan pendapat ini yang benar, ini mazhab ini. Pendapat yang benar, ini mazhab ini. Ya. Ketika saya menyampaikan sunnah ditentang oleh keluarga dan mereka beranggapan saya digoda oleh jin awan. Bagaimana saya menyikapinya? Ya. Bilang saya tidak digoda jin. Ya coba ruqyah saya. Ya. Saya ruqyah baca Quran, kalau orang kerasukan jin itu pasti apa? Kepanasan ya. Saya tidak digoda oleh jin awan, tidak juga oleh jin hujan, tidak juga oleh jin tomang. Fakta dalam Islam itu kan ada beberapa mazhab fikih. Kita tahu yang utama mazhab Hanafi ya, karena asal dan mazhab yang paling sepuh. Siapa? Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Kedua Imam Malik. Siapa? Imam Malik. Syekh Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i. Ketiga Imam Syafi'i. Setelah itu ada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kenapa kita harus bermadzhab? Bermadzhab artinya mengikuti panutan dalam satu ketetapan. Saya tadi menguraikan detail di mana tadi yang sudah berjalan di situ. Kimbo. Ini penting sekali supaya kamu tambah yakin. Kenapa harus bermadzhab? Karena kita kalau berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Tentu Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Sehingga kita tidak tahu caranya niru minumnya Allah tidak minum. Sehingga ketika Allah mengharuskan kita mengikuti siratal mustaqim, bukan Allah menghentikan jalanku juga, tapi jalannya mereka. Karena bisa diikuti manusia ya manusia. Inna Allaha la ya'kulu wa la yashrabu, tidak makan, tidak minum. Sehingga kalau kita ingin minum, niru siapa? Niru cara minumnya Rasulullah, yaitu materinya harus halal, tidak babi maksudnya.
cara makannya juga benar, niatnya juga. Sehingga untuk menuju kebenaran syaratnya apa? Mengikuti jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Artinya harus bermadzhab, harus ada yang diikuti. Dan diikuti siapa yang harus diikuti? Orang yang telah engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta. An'amta itu fi'il madhi. Yang telah engkau beri nikmat. Jangan orang yang potensi dapat nikmatnya enggak jelas. Hanya orang yang punya otoritatif bermadzhab, orang yang pinter, yang soleh, yang bahkan ketika meninggal dalam keadaan husnul. Jadi imam kita, imam ahli sunnah. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa kita harus bermadzhab? Baca saja surat Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Ya, jadi bukan sirotoka, jalannya kamu, engkau Allah, tapi siratal ladzina. Ngikuti ladzina an'amta alaihim sama juga ngikuti Allah. Sebab itu di Quran ada ayat mayyuti'ir rasulah faqad atau Allah. Yang taat pada Rasul pasti taat pada Allah. Bukan dibalik taat pada Allah. Karena kita tidak tahu caranya taat sama Allah tanpa ada Rasul. Jelas ya ini ya, kenapa kita harus Lalu fakta dalam Islam ada 4 mazhab, yaitu Hanafi, yang urut ya Hanafi, Maliki, Syafi'i. Mazhab Hanafi itu identik dengan mazhab ahli ra'yi, mazhabnya orang yang penuh dengan logika. Semuanya di logika. Sehingga beliau dikenal dengan imam ahli ra'yi, imam bagi mereka yang suka logika. Sehingga ada mazhab Hanafi yang dengan tanda kutip agak naif tapi masuk akal. Kalau kita semua meyakini alat tathhir, alat yang bisa mensucikan kan hanya 2, 1 air, 2 debu. Sehingga kalau kita wudhu tidak mendapatkan air, tayamum pakai apa? Tapi sebetulnya ada alat tathhir yang ketiga yang Anda tidak akan melakukan itu, yaitu an-nar, api. Dalam fikih Syafi'i misalnya ada batu bata yang dikelola dengan yang materinya diantaranya pakai kotoran apa? Sapi. Itu najis. Banyak enggak diantara kita yang misalnya nanam tanaman kan pupuknya dari apa? Kotoran sapi. Bahkan sebagian materi-materi batu bata juga dari campuran kotoran sapi. Tapi cara mazhab Hanafi karena itu ngalami pembakaran sudah suci. Karena kalau ngalami pembakaran berarti ngalami ditathhir, disucikan oleh api. Sehingga kalau kita boleh guyonan, kalau kamu wudhu tidak dapat air, tidak dapat turab, terus mau wudhu pakai mati ya. Tapi Imam Hanafi gak salah, beliau mencontohkan ketika orang mukmin banyak dosa akan masuk surga itu disucikan di mana? Itu cara berpikir Imam Hanafi. Katanya orang mukmin yang penuh dosa saat mau masuk surga disucikan dengan api. Berarti api adalah alat pensuci. Iya. Kalau gitu berarti batu bata meskipun dari kotoran sapi atau apa saja kalau mengalami pembakaran berarti sehingga gak perlu ada perdebatan bagaimana ini hukumnya batu bata kan cara bikin diinjek-injek kadang di situ ada teledong apa sapi ada macam-macam itu sah karena mengalami pembakaran dan pembakaran itu bagian dari alat tathhir alat pensuci. Paham ya? Jadi mazhab Hanafi alat tathhir itu 3 yaitu apa? Alma, turab, warna. Tapi jangan pakai wudu ya, janji ya. Apalagi pakai mandi kira-kira mazhab seperti itu. Mazhab itu cara berpikir melihat teks. Kenapa ada madzhabul arba'ah? Karena memang teks yang di luar mansus, di luar ketetapan eksplisit, pasti orang cara pandang itu beda. Di luar teks secara eksplisit, secara sorry. Ya ini agak ngaji detail karena salahnya kalian menamakan diri istimewa. Istimewa itu gak boleh goblok. Pokoknya semuanya harus serba istimewa. Masa istimewa bodohnya kan gak keren. Jadi yang di sini harus bertanggung jawab. Ya kan anak istimewa pikirnya kan anak. Istimewa keren. Begini, kenapa harus bermadzhab? Dan saya spesial akan rangkan mazhab. Kenapa harus bermadzhab? Karena setiap satu teks yang tidak eksplisit, kalau dalam bahasa pondok tidak sorry, itu pasti yahtamilu wujuhan katsirah, pasti berpotensi maknanya kan. Kenapa yahtamil? Ya memang yahtamil, pasti iya. Misalnya gini, saya beri analogi. Kang
Syifa ini namanya apa? Syifa ya? Saya belikan gedang goreng untuk hormat tamu. Saya jelas menyebut kalimat, saya belikan gedang goreng untuk hormat tamu. Kemudian ternyata di toko itu gedang goreng nggak ada. Kemudian dia beristihad dibelikan telo goreng atau dibelikan apem atau roti. Kira-kira kiainya marah, menyalahkan karena nyatanya tidak gedang goreng, atau membenarkan yang penting ada yang dipakai hormat tamu. Kamu milih mana? Mungkin yang kedua. Hormat tamu, karena kalimat gedang goreng itu apakah kalimat yang mewakili alat untuk hormat tamu? Apa memang harus Gedang goreng. gedang goreng? Ya, cara yang lainnya fokus saja yang lainnya. Jelas ya? Jadi, lah itu kira-kira istihad seperti itu. Mau tidak mau kita harus istihad, kalau tidak ya bodoh sekali. Makanya jadi kelompok-kelompok ekstrim karena nggak mau berpikir secara ijtihad. Sehingga ketika Rasulullah zakat dengan kurma atau zakat dengan apalah yang makanan pokok aras, misalnya Rasulullah sedekah pakai roti, pakai gandum. Oleh Imam Syafi'i roti dan gandum dan kurma itu diganti kalimat itu. Zakat hanya sah biku tibalati dengan makanan yang menjadi kod makanan pokok negara. Sehingga orang Indonesia nggak boleh zakat dengan kurma, juga nggak boleh zakat dengan roti, harus pakai kurma. Karena ketika Nabi memilih tamer atau memilih gandum, memilih khintoh di Arab adalah pilihan yang atas nama kuti ahlil balad, makanan yang pokok di negara. Ketika di Indonesia otomatis kita ganti, mungkin di Papua atau di mana diganti sagu. Ini yang namanya sekarang misalnya Rasulullah kenal, Rasulullah ngasih putrinya Fatimah, misalnya ini Fatimah kamu tak kasih rok, ini Fatimah kamu tak kasih jilbab. Itu maknanya jilbab apa penutup aurat? Penutup aurat. Sehingga kamu nggak boleh niru saya jilbaban karena Nabi ngasih putrinya juga jilbab. Jadi salah kaprah. Maka jilbab di sini maknanya apa? Penutup aurat. Ya sudah, kalau kamu lelaki ya jangan beli jilbab. Ini masalah ijtihadiyah. Ya jelas ya. Nah kenapa banyak paham ekstrim? Karena nggak mau mikir, nggak mau berpikir secara usul fikih. Sehingga NU itu utamanya Basim Asy'ari mengenalkan thoro'ikul ijtihad atau kaifiyatul ijtihad, cara-cara beristihad. Ini penting saya utarakan karena orang sudah mulai malas berpikir, akhirnya jadi Islam yang ekstrim. Itu kan ibarat begini kalau dalam qiyas seperti dengerin. Allah hanya ngintikan fala taqul lahuma uffin, kamu jangan pernah bilang sama kedua orang tua kamu gus. Maknanya itu apa? Aku ora muni gus, muni kakek anu. Yang dilarang Quran kan gus, kalau kakek ane kan tidak ada ayatnya. Itu kira-kira ngajak goblok apa ngajak pinter? Bukan seperti orang yang ngalalkan tikus, ngalalkan cacing. Di Quran kan enggak ada tulisannya. Memangnya Quran disuruh goblok ngomong detail-detail gitu. Ya enggak mungkin. Itu kan seperti anak dalam dunia pesantren. Ada santri saking gobloknya itu sering naboi istrinya. Naboi itu kan pakai tangan. Terus si istrinya lapor Pak Kiai, santri Anda yang bernama Syifa itu harus sama saya sering naboi. Coba nasihati. Setelah dinasihati sembuh. 1 bulan lagi istrinya bilang, Pak Yai sekarang gantinya diangi. Kenapa gantinya di Syifa? Kiai kan hanya larang naboi, kalau nyadui kan belum. Jadi dia terlalu tekstual apa? Tekstual. Kalau naboi pakai tangan dilarang, berarti kalau nyadui belum pasti dilarang. Itu namanya terlalu tekstual. Padahal kalau mau belajar usul fikih dia tahu makna naboi adalah nyaki, sehingga semua bentuk nyaki juga haram atau tidak boleh. Berarti apa? Naboi ini hanya teks yang bermakna qiyas atau bermakna ibaratun an hurmatil idza. Jadi naboi kalau haram berarti yang dimaksud adalah nyakiti haram. Bukan kok kalau naboi haram nyakiti belum pasti, ngidoni juga belum, kan nggak ada hadisnya. Sementara ini orang-orang tekstualis sini kan gitu kan, nggak ada dalilnya, nggak ada hadis. Itu yang nggak ada itu dalilnya, apa saking nggak ada akalnya.
Jadi itu yang namanya istihad. Kalau kamu haram naboi berarti haram nyadui, karena maknanya jangan naboi adalah jangan nyaki. Sehingga kamu ludahi ya haram, nyadui ya. Nah, termasuk menerlantarkan juga. Karena istri sampai makan utang tonggo itu sakit. Kamu tinggal di Korea, seneng-seneng istri kamu terlantar sampai untuk makan saja utang tonggo itu sakit kan? Itu buyut yang haram. Buyut yang haram. Nenek moyangnya haram. Istri kamu idoni di dalam rumah itu yang tahu hanya kamu. Mungkin ya sakit tapi masih sakitnya di sini, Bang. Kalau sampai utang-utang tonggo, sakitnya di sana sini. Artinya apa? Kalau Anda ngerti usul fikih, ada kalimat jangan naboi istri, berarti jangan nyaki. Kalau Rasulullah sedekah dengan dinar, dinar itu mata uang Arab Saudi zaman itu. Terus kamu, saya tidak mau sedekah pakai rupiah, apalagi pakai uang. Hadisnya mana kalau Rasulullah sedekah pakai uang? Memangnya Rasulullah orang Korea? Gitu. Wah, itu terlalu tekstual. Maka ya orang yang sidik-sidik sunnah Rasul suruh ngaji lagi, bang, ngaji usul apa? Tapi kita mau ngeritik mereka gimana? Kamu sendiri nggak ngaji usul pakai. Tapi sudah punya kantor cabang. Makanya saya yang malu kalau mau ngeritik kubu sebelah gak ngaji usul pakai. Memangnya kubu kita ngaji? Kan enggak juga. Kalau ngaji enggak, ini saya imamnya tak tanya ngaji enggak? Kita mengajar usul pakai. Jawabannya ngeperin. Enak tau, gampang tau kalau usul fikih nerangkan saya, gampang ya? Ya. Gampang. Ilmu kalau kena ahli ya gampang. Jadi ngaji usul fikih itu harus. Ya kalau nuruti teks ya Nabi tidak pernah sedekah pakai rupiah, terus kamu nggak pernah sedekah pakai rupiah, karena nggak ada hadis yang Nabi sedekah pakai rupiah. Ya Nabi tentu sedekahnya pakai apa? Dinar. Dinar. Tapi maknanya apa? Nabi sedekah pakai mata uang setempat. Jika kita sedekah ya pakai rupiah, orang Korea pakai uang. Karena makna dinar adalah mata uang setempat, bukan ainul dinar juga tidak harus di dinar. Lama-lama orang nggak sholat semua. Nabi sholatnya kan di Mekah. Gak ada hatinya Nabi sholat di Indonesia. Apalagi di mana ini? Korea. Ya, di Incan. Kacau semua kalau semuanya ingin persis. Urbanisasi. Jadi makanya ngaji usul fikih ya, ngaji apa? Usul fikih. Semua itu ditanggapi secara ilmu apa? Jadi fala taqul lahum uffin, kamu jangan bilang ke orang tua hus. Kalau hus saja, jadi hus itu ibaratun an aqallil idza. Hus itu adalah nyakiti paling minimal. Pak, ojo ini. Pokoknya gitu tok aja kan. Apalagi jangan dan kakek. Bukan kakaknya, bapaknya, abahnya ya. Ya kan? Pokoknya kamu jadi uffin itu ada ulama maknanya atadajjar, merasa enggak nyaman. Cuma itu aja kan. Jadi atadajjar, merasa kamu dengan orang tua ada nyaman. Itu saja sudah haram. Apalagi jangan kakek itu. Artinya apa? Mau tidak mau kita pakai hukum kias. Kias itu analogi. Makanya ada apa? Quran, hadis, ijma. Nah, itu yang tahu ulama. Jadi kamu nggak usah sidik-sidik takut hadisnya mana, Qurannya mana. Memangnya kurang jelas logika kamu sampai tanya Quran.